Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Ini merupakan video responsi dari kegiatan praktikum parasit dan penyakit ikan tahun 2023. Eh, Kita akan mulai running kegiatan praktikumnya secara touring, tapi tetap menggunakan Google Classroom sebagai platform untuk pertama mengumpulkan tugas di luar logbook, kedua buat ngasih kuis, ketiga buat men-share informasi atau literasi tambahan yang menurut kami penting untuk teman-teman praktikan ketahui. Pertama saya akan membacakan deskripsi mata kuliahnya. Jadi parasit dan penyakit ikan mempelajari mengenai jenis-jenis parasit dan penyakit pada ikan, pengelompokan parasit, maksudnya klasifikasi, kemudian ciri morfologi dari parasit, habitat hidup dalam tubuh ikan dan lingkungannya, siklus hidupnya, gejala penyakit atau gejala klinis yang ditimbulkan dan cara pengendaliannya. Deskripsi praktikum mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Praktikum parasit dan penyakit ikan mempraktekkan cara mengidentifikasi parasit dan penyakit pada ikan secara makroskopis dan mikroskopis. Cara makroskopis dengan cara mengamati secara visual kelainan-kelainan yang terdapat dari permukaan tubuh, ya, termasuk sirip, insang, bagian dalam termasuk otot, saluran pencernaan, dan organ lainnya. Jadi yang dimaksud dengan makroskopis ini, teman-teman mengamati si ikan apakah dia terkena parasit secara visual tanpa menggunakan mikroskop. Mungkin alat pembesar yang bisa digunakan adalah lup atau kaca pembesar. Jadi secara visual langsung terlihat apakah si ikan terkena parasit atau mengidam penyakit. Kayak misalkan Argulus kelihatan, Lernea kelihatan, Saprol kelihatan. Saprol juga kelihatan secara visual ya, tapi bisa teman-teman lihat lagi secara mikroskopis di bawah mikroskop. Untuk yang secara mikroskopis diawali dengan melakukan pengamatan parasit yang terdapat di permukaan tubuh ikan dengan cara mengerok. Dikerok pelan, dikerok, mengerok lendir pada kulit serta semua bagian sirip dan juga insang, termasuk insang. Kemudian diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya melakukan pengamatan parasit bagian dalam tubuh ikan dengan cara ikan dibedah, dikeluarkan organ dalamnya, kemudian diamati di bawah mikroskop. Bedanya sih cuma dua. Yang pertama dilihat secara visual, yang kedua dilihat di bawah mikroskop. Untuk tahap akhir, ya, teman-teman melakukan cara atau teknik metode pengobatan ikan yang terserang parasit dan penyakit ikan. Jadi kita sebenarnya ada 3 tahapan kegiatan praktikumnya ya. Yang pertama pengenalan parasit dan penyakit. Yang kedua bukan menganalisis ya, mencari, mencek, memeriksa apakah si ikan tersebut terkena penyakit atau parasit. Yang ketiga mengobati. Jadi ada 3 tahapan untuk kegiatan praktikum ini. Harapan luar, mahasiswa mampu mengidentifikasi parasit baik secara makroskopis maupun mikroskopis dan mampu melakukan cara pengobatannya. Materi praktikum, materi yang disampaikan dalam praktikum ini adalah pengenalan alat dan bahan praktikum, pengenalan parasit dari film Arthropoda, helminthes, protozoa, dan jamur melalui preparat awetan. Bisa juga melalui gambar. Kemudian mengidentifikasi parasit pada ikan secara mikroskopis dan makroskopis, serta pengobatan ikan dengan menggunakan bahan kimia atau herbal. Ya, jadi seperti yang sudah saya sebutkan ada 3 ya. Pertama pengenalan lewat preparat awetan atau gambar. Ketiga mengidentifikasi secara mikroskopis dan makroskopis. Kedua
kedua, itu ketiga melakukan pengobatan. Untuk asistennya, untuk teman-teman asistennya, ada dari 2020 ya, ada Teh Jenny Ginasiva, dia nanti jadi PJ kelas A. Ada Teh Isni Mesani, dia nanti jadi PJ kelas B. Terus ada Yoga Nugraha Budiman, nanti dia jadi PJ kelas C. Untuk kegiatan praktikum, kenapa non tatap muka? Untuk ketentuan praktikum tatap muka, mematuhi peraturan, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan penting, berperilaku sopan, tidak melakukan tindakan dan perilaku yang mengandung unsur kriminal, menggunakan jas lab, beralas kaki yang bersih. Jadi kalau misalkan kakinya kotor mau masuk ke lab, silahkan diganti pakai alas kaki yang lebih bersih. Tidak menyimpan tas di atas meja, tidak meninggalkan barang-barang berharga di lorong gedung. Kehadirannya wajib 100%, tidak menitip absen, harus berada bersama kelompoknya masing-masing ketika kegiatan berlangsung. Nanti disediakan hari pengganti bagi praktikan yang berhalangan hadir di hari-hari tertentu. Untuk tugas dan laporan, ada dua. Yang pertama mengerjakan logbook kegiatan, ya nanti formatnya saya jelaskan. Yang kedua itu laporan praktikum. Isinya itu pengamatan parasit secara mikroskopis, makrokopis, dan pengobatan parasit. Jadi laporan ini ada 3 konten dalam laporannya ya. Bukan 3 konten, maksudnya 3 hal dalam satu laporan, pengamatan penyakit, mikrokopis, makrokopis, lalu pengobatannya. Jadi satu rangkaian dalam satu laporan praktikum. Selanjutnya logbook. Jadi ada 2 ya, laporan sama logbook. Tugas selama kegiatan praktikum logbook. Berisi pengenalan, berisinya ini 2 kali sebentar. Logbook berisi pengenalan berbagai jenis parasit dari prepawat awetan atau gambar. Catat pada logbook. Pertama ya, klasifikasinya, morfologinya, ciri khusus, menyerang pada bagian apa, teman-teman bisa sebutkan menyerang pada bagian insang, menyerang pada kulit, menyerang pada otot, menyerang pada usus, termasuk HPIK golongan berapa, tinggal ditulis, golongan 1, golongan 2, atau mungkin golongan 3, terus tinggal dicari tahu informasi soal cara bereproduksinya, misalkan membelah diri, dan berkembang biaknya bagaimana ya, cara bereproduksi dan berkembang biak, terus habitat hidupnya, jadi dia hidup di perairan yang seperti apa, perairan air tawar, misalkan air tawarnya yang kayak gimana, misalkan air tawar dengan lumut sebagai substrat untuk bertelur, misalkan contohnya Argulus gitu ya. Terus digambar, tunjukkan bagian-bagiannya ya, digambar, terus bagian-bagiannya ditunjukkan, dikasih keterangan, lebih bagus lagi disertai dengan fungsinya, fungsi dari setiap bagiannya. Yang kedua, laporan hasil pengamatan dan identifikasi penyakit atau parasit ikan pada sampel ikan yang digunakan. Laporan pengobatan parasit dan penyakit dengan format yang akan ditentukan kemudian, nanti formatnya dijelaskan. Itu bentuknya artikel singkat bergambar yang di dalamnya membahas tadi pengecekan parasit dan penyakit pada ikan, lalu pengobatannya. Jadi kurang lebih ada 2 ya, logbook sama laporan praktikum. Oke, untuk logbook kurang lebih seperti ini bentukannya. Ya, praktikan melakukan pekerjaan logbook seperti yang dicontohkan, kurang lebih kayak gini. Pada setiap pertemuan selanjutnya materi minggu lalu akan dikumpulkan. Jadi ini logbooknya setiap minggu dikumpulkan. Ya, logbooknya itu buku gambar A4 ya. Nanti silakan kalau cukup 1 lembar itu dibagi 2 boleh, atau kalau nggak cukup 1 lembar 1, atau dibagi 3 juga boleh, dan dikondisikan saja. Jangan lupa nanti disampul, di depannya dikasih nama, NPM, kelas, sama kelompok. Nanti isinya kurang lebih kayak gini sih isinya. Pertama, klasifikasi. Ini ya, saya zoom dulu sebentar.
Cuman ini yang tahun berapa gitu, ini waktu zaman pandemi, sama saya ada ditambahkan beberapa untuk si isian modulnya. Klasifikasi, morfologi dan ciri khusus, ya. Terus menyerang pada bagian insang misalkan, ini adalah diplozon. Terus menyerang pada ikan apa? Misalkan ikan air tawar atau ikan air laut, atau boleh lebih spesifik, lebih bagus lagi, misalkan kalau Argulus itu menyerang ikan emas, terus menyerang ikan komet, ikan koi, ikan tawes, terus termasuk HPIK golongan berapa, tinggal ditulis ya, dicari tahu, informasinya banyak, literasinya di internet, golongan 2. Nah, terus kalau yang di sini nggak ada itu cara bereproduksi. Jadi tinggal ditulis di sini, tambahin cara bereproduksinya kayak gimana. Ya, cara bereproduksi dalam berkembang biak. Terus habitat hidupnya seperti apa. Jangan lupa gambar dan tunjukkan bagian-bagiannya. Ya, digambar, ditunjukkan bagian-bagiannya. Kurang lebih kayak gitu. Untuk logbooknya sendiri, saya rasa cukup sekian untuk video responsi. Oh belum jadwal, bentar ketinggalan. Ini untuk jadwalnya, ada yang warna kuning sama yang warna merah. Kalau yang warna kuning ini tidak harus terrunning di jam praktikum reguler, ya, jadi makanya saya kasih warna kuning. Kalau yang merah itu kita laksanakan di jam praktikum reguler. Ada beberapa materi yang dipadatkan, ya. Awalnya itu kegiatan praktikumnya hari Rabu. Terus kemarin dari teman-teman yang 3 orang tadi, dari teman-teman asistennya bilangnya, bagaimana kalau dipindah ke hari Kamis. Ini untuk sementara saya plot di hari Kamis, tapi kemarin saya dapat info lagi kalau hari Kamis itu, kalau lihat dari jadwal ya, hari Kamis itu kayaknya nggak bisa, mungkin kita bakal balik lagi ke hari Rabu. Ya, jadi nanti diinfoin lagi selanjutnya, hari apa fixnya kita berkegiatan praktikum, apakah itu hari Rabu atau hari Kamis. Oke, materinya semua ada pada logbook. Nanti saya bacakan juga logbooknya, tidak dibacakan ya, dibaca sekilas, dilihat sekilas isi logbooknya. Semuanya sama persis dengan logbook, dengan modul, semuanya sama persis dengan modul. Yang pertama kita ada responsi, ini warna kuning tanggal 30, terus ada pengenalan parasit film Arthropoda kelas Krustacea. Di sini ada kegiatan yang ngapain aja, terus ada luarannya, praktikan mengenali jenis parasit tersebut. Alat yang dipakai cuma mikroskop, bahannya itu adalah preparat. Preparat Argulus, Cyclops, Lernea, Simotoa, dan lain sebagainya. Jadi ini bahan-bahan yang akan kita pakai. Ya. Ini juga sama. Setiap pertemuannya bahan-bahan ini yang akan kita pakai. Preparat awetannya yang kita pakai. Ini ada yang terlalu banyak di kelas Dermatoda, jadi kita geser ke pertemuan selanjutnya untuk Echinostoma sama yang lain-lain ya. Nih, lihat ketemu tanggal berapa ini? Tanggal 20. Ya. Terus selanjutnya pengenalan parasit film helminthes kelas Cesoda, pengenalan parasit film helminthes kelas Dermatoda, pengenalan parasit film protozoa kelas Ciliata. Ya, kelihatan? Lalu ada pemeriksaan parasit pada ikan 1, lalu ada pemeriksaan parasit pada ikan 2, dan pengobatan. Diakhiri dengan ujian praktikum. Coba kita lihat ke jadwal. Nah, ini digabung. Ya, pengenalan parasit film Arthropoda kelas protozoa ini digabung. Ini sama ini digabung dalam satu waktu, satu hari. Ya, terus untuk pemeriksaan parasit pada ikannya juga kita gabung 1 dan 2.
Yang satu ikan nila, yang kedua ikan emas. Nanti salah satu di antaranya silakan teman-teman obati. Kalau misalkan tidak terlaksana karena waktu yang terbatas, kemungkinan besar kita akan menyediakan waktu tambahan. Dengan sangat terpaksa kita akan melaksanakan kegiatan praktikum tambahan. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana, apalagi khusus yang digabung-gabung ini ya. Ini kaitannya dengan asisten yang kebetulan perkuliahannya sampai tanggal 20 Mei aja. Jadi kenapa kegiatannya cuma sampai tanggal 11 Mei? Karena tanggal 20 Mei teman-teman 2020 sudah mulai melaksanakan kegiatan PKL. Oke, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit saja mengenai modul praktikum. Ini modulnya akan di-share, semua kegiatannya ada di sini ya. Kita lihat ke bawah, petunjuk praktikum parasit dan penyakit ikan. Kita pengantar dilewat, nah ini daftar isi. Ntar saya zoom dulu biar lebih kelihatan. Nah, ini mungkin ya. Deskripsi mata kuliah bisa teman-teman baca. Ini modul 2 pengenalan parasit Phylum Arthropoda. Nah ini semua yang tertulis di sini adalah parasit yang akan kita lihat lewat preparat, dalam bentuk preparat atau juga dalam bentuk gambar. Tergulus, Cyclops, Lernea, Simotoa, Piocenos, Ergacillus ya. Terus di sini ada tugas praktikum preparat awetan organisme parasit kelas krustase. Tugasnya juga sama seperti apa yang sudah saya sampaikan, digambar, ditunjuk bagian-bagiannya, terus klasifikasi, morfologi, dan lain sebagainya. Ya, ini sama si Bister, ini insekta, terus Trematoda dari film Helminthes, terus Testoda, terus Nematoda, terus tugas praktikum preparat awetan parasit, sama aja seperti yang saya sudah bacakan di PPT responsi. Terus masuk ke protozoa, terus tugas praktikum protozoa, Phlogiatus, Sporozoa, pemeriksaan parasit pada ikan ya. Ini pemeriksaan parasit pada ikan seperti apa yang saya sudah sampaikan secara makroskopis dan mikroskopis. Modul pengobatan pada ikan, daftar pustaka. Ini daftar gambar. Semua gambarnya sebenarnya ada di sini. Nanti teman-teman tinggal lihat apakah gambarnya sesuai dengan preparat yang diamati atau tidak. Ya, di sini juga sebenarnya udah ada ciri morfologi, terus klasifikasi. Nanti di logbook tinggal teman-teman tulis secara singkat saja. Tidak usah terlalu banyak. Di sini juga ada gambarnya. Ditunjuk juga yang digambar itu bagusnya bukan yang ini, bagusnya yang digambar itu yang teman-teman lihat pada preparat. Teman-teman lihat pada preparat. Tunjuk-tunjuk nih Cyclops, dan juga ada klasifikasinya, morfologi, ya ini Cyclops, Lernea nempel pada ikan. Ini Simotoa, itu biasanya ada di mulut, rongga mulut, dan seterusnya ya. Jadi ini panduan teman-teman dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Terus ke bawah semuanya sama, terus semuanya sama, nah sampai pada ke pemeriksaan parasit pada ikan ya. Pemeriksaan parasit pada ikan, terus ada ke pengobatan ikan. Jadi semuanya kita running sesuai dengan
Modul untuk pengobatan nanti kita kasih Excel-nya, tabelnya, untuk memasukkan jumlah parasit yang teman-teman temukan atau jenisnya. Penting untuk teman-teman kuasai bagaimana cara mengidentifikasi ikan tersebut terkena penyakit atau tidak, ya. Bagaimana cara mencari tahu ikan tersebut terkena parasit atau tidak. Dari kenampakan fisiknya sudah jelas seperti yang dilihat di gambar, ya. Ini di gambar itu Lernea, kan kelihatan jelas ya, oh ini ikannya Lernea. Lerneanya ada berapa. Nanti untuk pemeriksaan parasitnya, Lerneanya dihitung jumlahnya. Selain dari diketahui jenisnya, juga dihitung jumlahnya. Jadi intinya mah, untuk kegiatan ini penting untuk teman-teman mengetahui berbagai macam jenis penyakit, mengenali ikan yang sakit, lalu bagaimana cara penanggulangannya atau pengobatannya. Ya, saya rasa cukup mudah. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan jadwal teman-teman untuk kegiatan praktikumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk video responsinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.